Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian, para penghobi ikan hias, bagaimana cara merawat pompa akuarium agar tahan lama, tetap dapat digunakan sepanjang waktu, dan juga semburannya tidak berkurang kekuatannya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, pompa akuarium ini terbagi jadi beberapa macam teman-teman. Ada yang pompa jenisnya digunakan di dalam air atau pompa celup, kemudian ada juga pompa gantung atau pompa yang biasa digunakan untuk aquascape ya, dan juga pompa yang diletakkan di atas akuarium biasanya teman-teman. Nah, tiga jenis pompa ini yang sering kita jumpai, tapi yang paling sering kita jumpai yang banyak digunakan yaitu pompa jenis pompa celup teman-teman. Di sini saya mempunyai pompa celup 5 buah teman-teman. Semua akuarium saya ini menggunakan pompa celup teman-teman. Tentu saja kalau kita tidak tahu cara merawat pompa celup akuarium, maka yang terjadi adalah pompa kita akan gampang rusak teman-teman. Di sini saya akan beberkan, jelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara merawat pompa akuarium itu agar usia ketahanannya itu bertahan lama teman-teman. Kita bisa gunakan terus-menerus, kemudian juga semburan airnya tidak mengalami kekurangan teman-teman ya. Biasanya kalau pompa yang sudah usianya sudah lama, semburan air dari pompa tersebut akan berkurang teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan dan saya perlihatkan dulu akuarium saya semuanya menggunakan pompa celup teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan melihat pompa akuarium saya. Nah, inilah pompa akuarium saya teman-teman. Ini jenisnya adalah pompa celup yang telah saya gunakan sekitar 1 tahun 4 bulan teman-teman, atau sekitar 16 bulan teman-teman. Ini kenapa saya beritahu kepada teman-teman sekalian, karena pompa ini selama saya gunakan sampai saat ini tidak ada pengurangan performa, kemudian semburan airnya tetap kencang dan juga tidak ada macet sedikit pun pompanya teman-teman. Kondisinya tetap baik sampai saat ini. Jadi tentu saja ada trik dan langkah-langkah yang saya lakukan agar pompa saya ini tetap bertahan sampai saat ini teman-teman. Nah, ini juga teman-teman ya, ini pompa akuarium saya yang ini sudah berusia 5 bulan teman-teman, 5 bulan, dan yang ini sudah 1 tahun lebih teman-teman. Nah, yang ini juga teman-teman, yang ini sudah berusia 8 bulan teman-teman. Nah teman-teman, tadi sudah kita lihat sama-sama beberapa buah akuarium saya yang menggunakan pompa akuarium jenis pompa celup, yang mana saya juga sudah jelaskan masing-masing usia dari pompa saya teman-teman. Di sini pompa akuarium yang saya gunakan itu berbagai jenis merek teman-teman, bukan satu merek. Jadi kita bisa mengukur ketahanan dari masing-masing merek tersebut teman-teman. Tapi setelah saya gunakan dengan beberapa bulan dan beberapa ada juga yang usianya sudah lebih dari 1 tahun, ternyata dengan perawatan yang sama, ketahanannya juga sama teman-teman. Nah, di sini masing-masing akuarium saya itu saya gunakan pompa yang sesuai dengan spesifikasi dari akuariumnya teman-teman. Oke teman-teman, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan agar pompa akuariumnya tahan lama, yaitu
taruhlah pompa akuarium atau pasanglah akuarium itu di dasar akuarium teman-teman, di lantai akuarium teman-teman. Kenapa demikian? Karena pompa akuarium, di dalam pompa akuarium itu adalah terdapat dinamo teman-teman, dinamo yang berputar terus menerus. Tentu saja perputaran dinamo yang sangat kencang dan terus menerus itu akan menghasilkan panas teman-teman. Jadi panas itu dapat diredam dengan suhu dingin dari air teman-teman. Jadi jika kita meletakkan pompa akuarium di dasar akuarium, tentu saja suhu panas dari perputaran dinamo akuarium itu tadi dapat dinetralisirkan oleh suhu air di akuarium kita teman-teman. Jadi pompa kita tidak akan gampang konslet teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Boleh kita lihat dulu di video saya ini ya, akuarium saya, bagaimana saya peletakan dari pompa akuarium saya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat teman-teman ya, pompa akuarium saya ini saya letakkan di dasar akuarium paling bawah teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Kenapa saya tidak taruh di bagian atas ini ya? Nah, banyak juga ya teman-teman, ada juga yang menaruh pompa akuariumnya di atas di sini misalnya ya, atau di tengah-tengah sini. Nah itu berpengaruh juga teman-teman dari segi ketahanan pompanya. Kenapa? Karena itu tadi yang seperti saya jelaskan, di dalam pompa akuarium ini terdapat dinamo yang berputar terus menerus. Nah putaran dinamo itulah yang mengangkut air di sini. Air di dalam akuarium kita ini terangkut oleh putaran dari dinamo pompa akuarium kita tadi teman-teman, diangkut ke atas, dan putaran tersebut lama kelamaan akan menghasilkan panas teman-teman. Itulah yang saya alami di akuarium saya yang lalu teman-teman. Akuarium saya yang pertama itu ya menggunakan pompa akuarium yang saya letakkan di atas. Kemudian ketika pagi harinya saya merasakan air akuarium saya itu panas teman-teman, panas ya. Dan setelah saya selidiki ternyata pengaruhnya dari pompa akuariumnya teman-teman. Airnya menjadi panas dan semburan airnya juga tidak kuat lagi teman-teman, karena mungkin saya salah peletakan dari pompa akuarium saya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi usahakan taruh pompa akuariumnya di dasar akuarium teman-teman, supaya panas dari dinamo pompa akuarium kita itu ternetralisir oleh suhu dingin air teman-teman. Nah teman-teman, yang kedua yaitu rajinlah membersihkan pompa akuarium kita teman-teman, minimal 1 bulan sekali. Kenapa demikian? Karena di pompa akuarium kita mulai dari pipa input atau pipa masuknya air ke power head pompa akuarium, dan juga baling-baling itu terdapat ada kotoran yang menempel teman-teman, dan juga lumut-lumut juga menempel di bagian tersebut. Jadi kita rajin-rajin membersihkannya menggunakan alat seadanya saja, boleh menggunakan sikat bekas, kemudian bisa menggunakan kain dan lain sebagainya teman-teman ya, sepintar-pintarnya kita dan alat-alat yang bisa kita gunakan di rumah teman-teman. Nah dengan kita rajin membersihkan pompa akuarium kita, tentu saja usia pemakaiannya akan lebih panjang teman-teman. Nah kita periksa bagian baling-baling, kemudian juga bagian pipa input, dan juga bagian as pemutar dari baling-baling tersebut teman-teman, dibersihkan supaya dia lebih lebih bagus putarannya. Sebenarnya membersihkan dari baling-baling itu dan juga batang as yang besi di dalam akuarium itu, di dalam pompa power head itu ada besi as, tempat baling-baling berputar itu wajib dibersihkan teman-teman. Itulah penyebab mengapa semburan air akuarium kita atau sedotan air
pompa akuarium kita itu terkadang tidak sekencang pertama kita beli. Kadang di bagian itu terdapat kotoran teman-teman, jadi wajib dibersihkan. Nah itu tadi, jadi agar pompa akuarium kita itu bertahan lama, ada baiknya 1 bulan sekali itu dibersihkan teman-teman. Paling lambat itu 2 bulan teman-teman. Walaupun ya kita rajin mengganti air dan juga pompa akuariumnya harus kita bersihkan teman-teman. Nah kita lanjutkan yang ketiga teman-teman. Yang ketiga ini tidak kalah penting juga, yaitu gunakanlah pompa akuarium sesuai kebutuhan dari akuarium kita teman-teman. Di sini maksudnya jika kita mempunyai akuarium 60 cm, gunakanlah pompa yang sesuai dengan sedotan yang kita butuhkan untuk masuknya air ke filter ataupun box filter kita teman-teman. Jadi misalnya kita mempunyai akuarium 60 cm, gunakanlah pompa yang sesuai dengan kebutuhan akuarium tersebut. Contohnya misalnya gunakan pompa yang daya hisapnya 1000 liter per jam, kemudian 1200 liter per jam ya. Itu sudah cukup untuk akuarium sebesar itu teman-teman. Jadi kalau misalnya akuarium 60 cm, kita gunakan pompa akuarium yang daya hisapnya misalnya 2000 liter per jam ataupun 1600 liter per jam. Nah itu dapat merusak dari pompa akuariumnya teman-teman. Kenapa demikian? Karena volume air yang ada di akuarium kita itu yang tadinya kita manfaatkan untuk mendinginkan pompa akuarium kita ya, karena suhu panas dari putaran dari pompa akuarium kita itu ya, pompa akuarium kita yang berputar tadi, dinamonya akan menghasilkan panas. Tentu saja panas dari itu tidak dapat ditahan oleh volume air di dalam akuarium kita teman-teman. Jadi pompanya akan panas ya, panas dan airnya jadi panas juga, dan menyebabkan terjadi konslet pada pompa akuarium kita teman-teman. Jadi gunakanlah sesuai dengan kebutuhan akuarium kita teman-teman. Nah ini saya alami ya dengan akuarium saya yang pertama itu, saya akuarium 30 cm saya itu saya gunakan pompa 1600 teman-teman. Ternyata airnya panas dan juga pompa saya menjadi rusak teman-teman, konslet. Nah, tapi saya gunakan lagi pompa akuarium 1600 di akuarium saya 75 cm itu ya. Sampai sekarang pompanya tidak mengalami kerusakan, dengan jenis yang sama dan merek yang sama, pompa saya tidak rusak teman-teman. Jadi saya rasakan saya pegang dinding akuarium saya tidak mengalami panas ataupun konslet pada pompa akuarium saya. Nah sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana cara merawat pompa akuarium agar tahan lama, dapat digunakan sepanjang waktu, dan juga semburan dari airnya tidak berubah dari saat pertama kita beli pompa tersebut. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Terima kasih.